Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam berdoa dan berbuah. Berdoa bersama agar kita semakin bertumbuh, semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan Shalom, saudara-saudara. Saudara orang yang diberkati Tuhan. Saudara sudah menerima anugerah Tuhan. Kalau begitu tentu saudara bersuka cita. Mari kita bernyanyi sebuah lagu. Ini lagunya anak-anak sekolah minggu. Tapi tidak ada salahnya kita pun nyanyikan. Kita nyanyikan dengan gembira, mensyukuri berkat anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan oleh Dia. Sekali lagi katakan, sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku Kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan oleh Dia. Syalalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalalala. Hidupku dibenarkan. Syalalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalalala. Untuk keselamatan darimu. Saudara, kalau saudara sungguh bersyukur, mari kita tersenyum. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang penuh gembira. Kalau saudara sedang tidak sendiri, boleh senyum dulu satu sama lain. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan oleh Dia. Syalalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalalala. Hidupku dibenarkan. Syalalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalalala. Untuk keselamatan darimu. Syalalalala. Terima
kasih Tuhan, shalalalalala, hidupku dibenarkan, shalalalalala. Terima kasih Tuhan, shalalalalala, untuk keselamatan darimu. Haleluya. Saudara, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tentu hati kita penuh dengan syukur. Amin. Tentu hati kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Hati kita ingin memberi yang terbaik. Mari kita sama-sama berkata di hadapan Bapa kita yang baik. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini sungguh-sungguh kami mau memberikan yang terbaik kepadamu. Maka saat ini kami mau membuka hati kami, juga pikiran kami, untuk kami mengerti apa isi hati-Mu. Untuk kami mengerti apa yang Kau inginkan bagi kami. Supaya kami melakukannya. Supaya kami melakukan apa yang Kau mau. Dan hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Mari saat ini kita baca firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Kita perhatikan apa yang dikatakan di situ. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang
bersenjata. Nah, firman Tuhan ini menegur orang yang malas. Kita tentu paham hal ini. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Nah, tetapi saya ingin menyoroti satu hal. Sebuah kemalasan yang seringkali terabaikan, dianggap lumrah. Apa itu? Malas melayani. Saudara, kita tadi sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan hidupku untuk Tuhan. Tetapi saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan kita, ada kesempatan untuk melayani, tetapi tidak kita pergunakan dengan baik. Bukankah ini adalah sebuah kemalasan rohani? Tuhan ingin kita menjadi pekerja di ladangnya yang rajin, yang sigap, selalu siap melayani. Di awal tahun ini kita sudah menerima firman Tuhan, kita harus menjadi berkat. Kita harus berbagi. Walaupun hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kita selalu membuka tangan, mengulurkan tangan, memberkati banyak orang, menolong yang memerlukan. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya orang-orang menikmati kasih Tuhan. Yang belum mengenal menjadi kenal kasih Tuhan Yesus. Sudahkah kita lakukan itu? Seringkali sebetulnya kesempatan itu ada, tetapi kita lewatkan karena kita enggan melakukan bagian kita. Ketika ada orang yang kita temui, mungkin orang itu sedang membutuhkan Tuhan Yesus. Dia membutuhkan doa kita. Dia membutuhkan firman Tuhan yang bisa menguatkan, tetapi kita enggan berbicara. Mungkin ada orang yang sedang butuh pertolongan kita, tetapi kita merasa enggan untuk meluangkan waktu. Kita merasa tidak rela atau mungkin kita merasa tidak tepat saatnya untuk kita mengulurkan bantuan. Mungkin kita merasa tidak tepat waktunya untuk mengeluarkan sedikit uang kita untuk menolong. Akhirnya kesempatan-kesempatan itu berlalu begitu saja. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dan ini berlaku untuk kita juga. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang, banyak jiwa sedang menantikan kasih Tuhan dinyatakan. Mereka sedang menanti-nantikan kabar baik. Dan itu ada pada saudara dan saya. Banyak orang sedang menantikan berkat Tuhan. Jangan-jangan Tuhan pun sedang menanti untuk engkau menyalurkan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini, saat-saat ini sedang menyeret orang-orang di dunia ini kepada hal yang tidak baik. Menyeret dunia kepada penderitaan, kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Dan dibutuhkan orang-orang seperti saudara dan saya yang punya kasih Kristus untuk menyatakan kasih itu pada dunia. Gunakan waktu ini
Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan biarkan kesempatan untuk melayani berlalu begitu saja. Mari malam ini kita jawab panggilan Tuhan. Mulai malam ini aku mau sigap melayani. Mungkin ada beberapa hal yang selama ini menghalangi. Mungkin saudara merasa tidak siap, maka bersiaplah mulai sekarang. Mungkin saudara merasa, oh aku tidak bisa banyak berbicara. Tidak perlu banyak berbicara. Cukup sampaikan kata-kata yang sederhana. Untuk kita menghibur orang yang susah, tidak perlu segudang kata-kata. Mungkin saudara merasa aku tidak punya banyak. Aku tidak punya berkat yang banyak, uang yang banyak. Saudara belum tentu untuk menolong seseorang kita perlu uang yang banyak. Mari kita ubah pola pikir kita. Manfaatkan segala kesempatan untuk kita bisa bersaksi. Untuk kita bisa melakukan tugas pelayanan kita di dunia. Mari kita renungkan, mari kita berdoa. Saudara, mari kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin hidup kita semua berarti. Betul? Kita tidak mau hidup kita percuma. Kita mau hidup kita sungguh-sungguh berbuah. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari saudara, kita nyanyikan ini sebagai doa kita dengan penuh kesungguhan. Sungguh-sungguh kita mau. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapa, kami sungguh mau menyenangkan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami masih kurang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami pergunakan waktu kami untuk hal-hal yang lain saja. Bapa, mulai malam ini kami mau memanfaatkan waktu-waktu hidup kami, hari-hari kami untuk melayani-Mu Tuhan. Maka tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami. Roh Kudus, bukakan mata kami supaya kami jeli melihat setiap kesempatan yang ada. Tolong supaya ketika ada kesempatan datang kami tidak melewatkannya begitu saja. Kami bisa sadar mengenali setiap kesempatan yang ada. Karena kami percaya setiap hari sebetulnya Tuhan Engkau memberi kami kesempatan. Buka mata kami Tuhan. Dan buka telinga kami untuk kami mendengar tuntunan-Mu Roh Kudus. Tolong kami.
Tolong kami untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Seringkali kami tidak melihat kesempatan yang ada karena kami sering hanya melihat diri kami sendiri, Tuhan. Seringkali kami lebih fokus pada persoalan kami masing-masing. Sehingga kami tidak melihat ada orang-orang di sekitar kami yang butuh pertolongan kami. Banyak orang di sekitar kami sedang menanti-nantikan uluran tangan kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami melihat setiap kesempatan. Terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan di saat kami sudah melihat kesempatan itu, mampukan kami untuk kami berani Tuhan melakukannya. Kami berani mengambil tindakan yang benar itu Tuhan, untuk melayani sesama kami, untuk mengulurkan tangan kami ke sesama kami yang membutuhkan pertolongan ya Bapak. Ya Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk tidak enggan lagi, untuk tidak berpikir A, B, C, D, E, F, G, bagaimana kalau aku memberi, nanti aku kekurangan, nanti bagaimana aku sendiri. Tuhan, tolong kami, tolong ubahkan pikiran kami fokus untuk melayani orang-orang di sekitar kami yang Tuhan telah lihatkan bahwa dia membutuhkan pertolongan itu ya Bapak. Bantu kami Tuhan, Engkau tolong, biarlah keberanian kami lebih besar daripada ketakutan kami, daripada keengganan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hal yang mengikat kami, yang menahan-nahan kami untuk menolong sesama kami Tuhan saat ini, kami sepakat untuk kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap tuntunan Tuhan, setiap yang ada yang muncul di dalam hati kami, langsung kami eksekusi saat itu juga Tuhan Yesus. Kami lakukan saat itu juga. Pimpin kami Tuhan, kami tidak mampu bersama sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik hanya kepada kami. Hanya yang terbaik kepada kami. Namun kami ingin, apakah yang telah kami lakukan saat ini Tuhan? Kami mohon ampun jika kami belum memberi yang terbaik. Kami belum memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu.
maka saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa seluruh tekad kami untuk kami melayani. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau, untuk menolong sesama kami. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau memberikan, Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi kami. Begitu berlimpah kasih-Mu kepada kami. Kasih yang harus kami berikan kepada sesama kami. Tuhan, biarlah saat ini kami boleh melihat dengan hati yang baru, dengan mata yang baru. Kami melihat sesama kami sebagai orang yang harus kami layani. Kami tidak lagi memikirkan kepentingan kami sendiri. Kami tidak lagi memikirkan kebutuhan kami sendiri. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Tetapi yang kami pikirkan adalah bagaimana kami menyebarkan kasih Kristus kepada sesama kami. Begitu banyak sesama kami yang membutuhkan Engkau. Sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Sesama kami yang memerlukan kasih. Dan bagai kami Tuhan, bagai kami menjadi perpanjangan kasih-Mu. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami begitu berlimpah. Engkau yang telah mengasihi kami dengan begitu hebatnya. Maka kami mau mengulurkan tangan kepada sesama kami. Apa yang ada pada kami, apa yang telah Engkau gerakkan kepada kami, itulah yang akan kami pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kasih Kristus terpancar melalui kami. Dan biarlah kami terus bersuka cita karena kami boleh melayani Engkau. Kami boleh mengasihi Engkau lewat kami melayani sesama kami, lewat kami mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Amin. Dengan jamahan Yesus, supaya selamat olehnya. Ku mau jadi tangan Yesus. Bapak Engkau baik, Bapak Engkau baik. Saudara-saudara, Bapak baik bagimu. Ada yang merasa bagaimana aku akan menolong orang lain, sedangkan hidupku saat ini susah, sedangkan persoalanku banyak, kebutuhanku banyak. Jangankan menghibur orang lain, hatiku sendiri rasanya remuk. Di malam ini saya katakan, demi nama Yesus, ada pertolongan bagimu. Bapakmu setia, Bapakmu ajaib. Dia yang menolong engkau melangkahlah dalam ketaatan.
Sebab Dia Bapakmu yang menuntun engkau, membawamu sampai kepada kemenangan. Segala keputusasaan aku patahkan dalam nama Yesus. Ketakutan aku singkirkan dalam nama Yesus. Mulai sekarang tumbuh pengharapan baru. Karena ada Tuhan Yesus. Bapak, tolong kami percaya. Tolong kami percaya. Bapak, kami percaya Engkau saat ini memberkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Segala yang mereka kerjakan, Tuhan Kau jadikan berhasil. Setiap pergumulan mereka, setiap kesukaran mereka, Tuhan Kau sediakan jalan keluar bagi mereka. Setiap kali tangan mereka terbuka, terulur, Tuhan alirkan berkat-Mu. Biar melalui anak-anak-Mu ini, sungguh banyak orang akan menikmati kasih-Mu Tuhan. Mereka akan memberikan yang terbaik. Karena memang kami hanya punya yang terbaik, yaitu Engkau Tuhan Yesus kami yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Selamat melangkah bersama Tuhan Yesus. Berkat-Nya tercurah sepanjang jalanmu dan jadilah berkat.